anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Demikianlah dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik itu siapakah orang tua kita, dan berasal dari suku apa kita, dan juga dari marga apa kita, dan lain sebagainya. Namun dalam firman Tuhan ini kita mau bertanya, mengapa kita disebut bangsa pilihan Allah? Bagi orang percaya, Kristus adalah batu penjuru. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, Kristus itu adalah batu sandungan. Karena itu, ketika kita menjadi umat pilihan Allah, kita sudah diletakkan memiliki satu identitas, di mana identitas kita yang baru itu diberikan oleh Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Yang pertama, kita mau mengerti dan mengenal kenapa Allah mau memilih kita. Apa itu sebenarnya bangsa pilihan? Apa itu umat pilihan? Allah telah memilih kita menjadi umat pilihannya, dan pemilihan ini adalah inisiatif Allah sendiri dan berdasarkan kemauan Allah sendiri. Kita dipilih bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah hidup kudus, tetapi kita dipilih karena inisiatif Allah itu sendiri. Karena Allah telah mengangkat kita menjadi anaknya, dan karena Allah mau menganugerahkan kita menjadi umat pilihannya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sering melupakan identitas ini, di mana ketika kita menyatakan kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Kristus, tetapi tingkah laku kita belum mencerminkan itu. Tanggung jawab kita belum benar-benar percaya kepada Kristus. Karena itu ketika kita memakai kata bangsa pilihan atau umat pilihan, maka kita harus sadar umat pilihan harus sejalan dengan yang memilih. Kalau Allah yang memilih kita, maka kita harus sejalan dengan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua mau dikatakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani adalah kita harus menjadi imam yang benar-benar mengimani Kristus. Kita yang harus benar-benar merajai setiap kehidupan kita. Kita harus menjadi imam bagi diri kita sendiri. Kita juga harus menjadi raja bagi kita sendiri. Karena raja yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Imam yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Karena itu di tengah-tengah kehidupan ini, mari kita menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mari kita menjadi imam bagi diri kita sendiri, supaya kita tidak lari dari rancangan dan kehendak Tuhan. Karena jabatan imam dan raja itu hanya ada pada Yesus Kristus, hanya ada pada diri Yesus Kristus. Dan kita sekarang dipilih menjadi imamat yang rajani karena kita telah menerima dari Yesus Kristus kemuliaan, di mana yang dimaksud di sini adalah ketika kita menjadi imamat yang rajani, itu adalah melalui penebusan Yesus Kristus kita menerima kemuliaan yang datangnya dari Yesus Kristus.
Sehingga kita yang dulunya tidak berharga, sekarang kita berharga karena kita sudah menerima penebusan dari Yesus Kristus. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus bukan karena kita baik, karena bangsa Israel dulu pun tidak melakukan kebaikan. Bukan karena dia melakukan kehendak Allah, tetapi bangsa yang kudus adalah bangsa yang dikhususkan, umat yang dikhususkan. Karena itu dalam pemilihan kita menjadi umat yang dikhususkan oleh Allah, umat yang hanya untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan. Jadi kata khusus itu menjadi suatu keistimewaan bagi orang-orang percaya. Allah memanggil dan Allah yang memilih, dari situlah maka kita mengatakan bangsa yang kudus atau umat yang kudus, karena kita dikhususkan dalam pemilihan Allah itu sendiri. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Karena Allah sudah memilih kita menjadi umatnya, maka kita adalah miliknya. Karena Allah yang memilih kita, maka sang pemilik kita adalah Allah. Kalau Allah yang memiliki kita, maka kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Bagaimana kita menjadi umat kepunyaan Allah? Kita menjadi umat pilihan Allah, menjadi umat kepunyaan Allah karena Yesus. Melalui Yesus Kristus, Allah telah melakukan tindakan keselamatan dengan menyerahkan dirinya melalui Yesus Kristus dan membebaskan kita dari segala kejahatan, dosa, pelanggaran, dan kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu kita, ketika kita dipilih, ketika kita sudah mengerti bahwa kita ini adalah menanggung tanggung jawab sebagai imamat yang rajani, dan juga mendapatkan identitas bangsa yang kudus, maka sebagai respon kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menjaga kekuasaan Tuhan melalui karya keselamatan. Kalau kita sudah diselamatkan, marilah kita menjadi penyelamat. Karena umat pilihan itu harus memiliki identitas yang berbeda dari yang lain. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Itu adalah identitas yang luar biasa yang harus kita syukuri. Karena itu kita peroleh bukan karena kehebatan kita, bukan dengan harga yang murah, tetapi itu kita peroleh dengan harga yang mahal, di mana dikatakan dalam firman Tuhan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Kita bukan lagi budak, tetapi kita sudah menjadi anak bagi Allah. Karena ada tertulis dalam Galatia 4 ayat 7, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau kita sudah menjadi anak, kita adalah ahli waris bagi Allah. Karena itu identitas baru yang diberikan kepada kita sebagai umat pilihan, kita dapat melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas Kalvari. Dia telah mengangkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus. Karena itu mari sebagai umat pilihan kita tetap meniru apa yang sudah Tuhan perbuat melalui Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus berani mati, berani berkorban untuk keselamatan semua manusia, mari kita sekarang melalui pengorbanan Kristus, kita sudah dimenangkan melalui kebangkitannya, maka kita hari ini diutus untuk memenangkan segala perkara yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu kecemasan, baik itu ketakutan, baik itu pikiran kita yang jahat, baik pikiran kita yang jelek terhadap orang lain. Mari kita menangkan saat ini. Karena kita adalah umat pilihan Allah, maka harus
menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Karena kita kepunyaan Allah, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.